kita di sidang sebelumnya minta, ayo dong bicara baik-baik lagi semua. Dan saya sudah baca juga Pak Menteri sudah undang beberapa dekan ya kalau nggak salah, dan tidak ada yang mau hadir. Itu soal yang harus Pak Menteri selesaikan. Itu gimana caranya begitu. Karena begini Pak Menteri, ini kan isu yang very complicated isu sebetulnya, yang harusnya proses penglibatan semua pihak itu memang harus lebih intensif. Tapi ini kan kita tidak bicara soal uji formil lagi, itu sudah selesai. Tapi bukan berarti tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang bertikai ini dalam tanda petik, biar agak lebih kedengarannya lebih mudah dipahami, bisa menawarkan solusi kepada mahkamah. Ini loh, ini kalau zero sum game, main-main menang-menang kalah-kalahan kan berbahaya untuk soal-soal yang seperti ini. Nah, kami menyampaikan sebelumnya bertemu pihak-pihak ini supaya nanti ada kerangka solusi yang jauh lebih konstruktif yang bisa ditawarkan. Bisa nanti disampaikan bersama-sama. Ini loh yang kami sepakati bersama-sama terkait dengan beberapa isu. Nah, itu sih sebetulnya tujuannya. Kenapa? Kalau begitu kami memutuskan, nah itu sudah repot, sudah sampai di tahap itu. Dan itu kan harus dilaksanakan, tidak bisa tidak. Itu tujuannya yang utama Pak Menteri. Jadi kalau teman-teman dari organisasi profesi, dari kolegium, dari fakultas kedokteran sebagai institusi pendidikan diajak rembuk ya datang dong gitu. Kalau nggak mau berarti nggak mau mencarikan jalan keluar. Jadi Pak Joni itu ingatkan juga, datang aja nggak apa-apa. Ini kan bukan kalah-kalahan atau menang-menangan ini. Nah itu satu hal yang menurut kami di mahkamah perlu dilakukan. Kenapa? Kami ini orang yang memiliki pengetahuan yang terbatas tentang yang diperdebatkan ini. Nah kalau tidak ada solusi yang lebih komprehensif dari semua pihak, ya kami akan putuskan berdasarkan semua bahan yang dimasukkan ke kami. Yang kami yakin tidak semuanya dimasukkan. Itu Pak Menteri, misalnya kami pernah minta, tolong dong pemerintah sampaikan kepada kami, apa sih catatan jelek pemerintah nih soal ID misalnya. Kita bicara terus terang saja. Ada bukunya setebal apa sih kajian yang dilakukan. Jadi tidak berdasarkan kesimpulan yang asumtif. Jadi kalau Pak Menteri punya dengan pemerintah, tim pemerintah, ini loh catatan kami terhadap ID selama ini, sehingga kami kemudian membuka katuk yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi tunggal. Nah itu harus disampaikan, jangan disembunyikan. Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Staf Ahli, tolong disampaikan kepada Mahkamah apa hasil telaah. Agar kami tahu juga, kalau begini memang nggak bisa dipertahankan tunggal ini, harus dibuka ruang. Karena Pak Menteri di ruang sidang ini ada Pak Judil Heri ini. Itu beliau termasuk orang yang nyinyir terhadap ID dulunya, mengajukan permohonan ke sini. Ya nih semuanya kan tahu, Pak Joni juga yang ada di sini kan. Tapi informasi itu nggak pernah masuk ke kami. Apa sih yang diperdebatkan di luar panggung itu? Nah tolong itu disampaikan kepada kami Pak Menteri. Karena begini, biasanya kalau pembentuk undang-undang mau mengubah sebuah undang-undang, biasanya ditanya dulu kepada usernya. Usernya kan tidak ID saja, jadi kalau sini mangguk-mangguk tidak ID saja. Kepada rakyat yang paling penting, apa sih problem selama ini. Tapi ID ditanya juga, kolegium ditanya juga, fakultas kedokteran ditanya juga. Nah tolong itu kalau ada kajiannya Pak Menteri, supaya kami bisa diberi pengayaan terhadap itu. Karena begini loh Pak Menteri, prinsip putusan Mahkamah Konstitusi, kalau kami sudah pernah putuskan, meskipun undang-undangnya diubah, sepanjang substansinya sama, kami masih bisa menggunakan pertimbangan sebelumnya, kecuali memang ada dasar argumentasi yang lebih kuat untuk kami bergeser. Ini pendirian standar ini di Mahkamah Konstitusi. Nah, tolong itu Pak Menteri disampaikan kepada kami berkaitan dengan dengan soal seperti ini, agar kemudian ini saya mendengar banyak suara nih dokter-dokter baru, baik yang tidak suka dengan ID
maupun yang tidak suka dengan pilihan pemerintah ini. Jadi ketemu, ada kegiatan alumni segala macam, nanya begitu. Ini katanya, ini memang begitu dari dulu, saya enak perutnya aja katanya. Tak ketemu yang tidak suka pemerintah, pemerintah saya enak perutnya aja mengubah undang-undang ini. Nah informasinya kan harus agak lebih detail dikasih ke kami Pak Menteri. Itu yang paling penting yang ingin kami peroleh, hasil studi pemerintah. Nah yang tidak kalah pentingnya juga Pak Menteri, tolong disampaikan, ini ketika terjadi proses awal dulu, apa sih catatan-catatan keberatan yang disampaikan oleh teman-teman di organisasi profesi terhadap draft yang dibuat oleh pemerintah itu? Nah itu Pak Menteri, supaya kami bisa melihat juga dan apa yang dijelaskan oleh pemerintah terhadap terhadap organisasi-organisasi itu. Itu yang yang soal meskipun kami di Mahkamah transformasi, mereform itu menjadi sesuatu keniscayaan. Jadi kalau orang mau dengan posisi tidak berubah, itu namanya pemelihara status quo. Kita juga himbau kemarin Pak Menteri, supaya ID koreksi diri juga. Kita sampaikan di sini. Nah kita mau, karena pemerintah itu yang dapat amanat untuk tujuan bernegara di bidang kesehatan, ya memang tidak mungkin menghabiskan peran pemerintah, tidak memberikan peran ke pemerintah itu tidak masuk akal. Tetapi tidak boleh pula menghilangkan peran yang lain-lain itu. Nah itu saja sih poin kita. Soal ini kan sudah berulang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.